Tapi ya, kawan Nuah, kita belajar bersama melihat satu saham. Nah, sebagai introduction dulu ini, IHSG per tanggal 1 ditutup melemah 1,21. Bisa mencapai high 7,783, 7.183, dan di open 7620, sedangkan low-nya di 7547, tetapi bisa menutup di 7736. Sehingga melemah 1,21. Kita tahu tanggal 1 September memang kondisi dia melemah sejak pembukaan dan bisa naik pada waktu penutupan. Coba kita lihat screener untuk tanggal 2 ini, screener yang bisa kita lihat bagaimana posisi per tanggal 2 secara screener dekan. Ini ada ASI, Auto, BNGA, Gas, PRDA, PTRO, TAPG, Tugu, dan UNTR. Lihat kehidupan di sini, kalau kita lihat bandar akumulasi di terbesar ada di PTRO, kemudian ada di Tugu, ada di TAPG, ada di BNGA, dan ada di Auto. Coba kita melihat di Auto ini. Auto ini coba kita sedikit membedah Auto. Jadi secara average dividend yield-nya 6,26 dalam 3 tahun. Dan kita coba melihat Auto. Apa yang terjadi dengan Auto ini? Oke. Auto, kalau kita lihat secara key stat-nya, oke. Nah, secara net income, dia kalau secara annualize 1,8 dengan tadinya di 2024 2034, sedangkan TTM-nya 19. Tapi kalau kita lihat revenue-nya seperti apa? Revenue-nya kalau dilihat kita meningkat ya. Jadi ada pendapatan yang meningkat, revenue-nya meningkat dari 19,74 di 19,1 ataupun 19,4 di TTM-nya. Kalau kita lihat nih di sini nih, menarik nih. Kita lihat current PE ratio secara analyzed di 6,08, masih cukup menjanjikan. Current price to book value 0,78. Nah, ini cukup rendah untuk bisa ditarik, diambil. Kita coba lihat. Nah, kemudian kita lihat nih. Kita lihat secara price-nya, secara Y2D-nya dia memang mendekati high-nya di 2.500. Secara 1 tahun dia masih agak jauh dengan 2.600 di secara high. Secara 3 tahun dia ada pertengahan di 2005. Tapi ada yang menarik di sini adalah di cash flow. Cash from operation ada 1,8, free cash flow kita lihat 1,273. Free cash flow ini dapat dari cash from operation 1,8 dikurangi dengan capital expenditure 531 dapat 1,273. Apa yang maksud dengan free cash flow ini? Ini berarti dana perusahaan ini cukup besar, dia cukup leluasa, dia memiliki sesuatu yang bisa dibagikan untuk diinvestasikan atau pelebaran atau expand usahanya ataupun membagi dividen. Jadi ada free cash flow yang cukup luas besar ini 1,2. Dia bisa juga dibagi dividen yang bisa kita tunggu-tunggu. Coba kita lihat corporate action-nya. Corporate action-nya dengan dividennya, kita buka dividen. Nah, secara tahunannya, jadi setahun dia biasanya 2 kali bayar dividen. 21, 2 kali, 22, 2 kali, 23, 2 kali, 24, 2 kali. Di sekitar bulan April, Mei, dan Oktober. Sedangkan di 2025 ini baru di bulan Mei. Berarti ada satu lagi akan terjadi di sekitar bulan Oktober kalau melihat history. Sehingga tadi berdampak ada berapa tadi? Satu cash flow. Free cash flow 1,2 yang bisa dibagi dengan cukup untuk dividen di sekitar bulan Oktober.
Nah, ini pas September, Oktober. Jadi waktunya untuk kita bisa masuk untuk mengumpulkan kalau dividen naik. Nah, ini perlu kita pantau. Tapi ini belajar ya. Ini bukan disclaimer on dulu ya. Ini belajar. Jadi bukan untuk kita mengambil dengan langsung membabi buta, tapi kita belajar bersama. Melihat dengan angka-angka. Kita belajar bersama bahwa angka ini bahwa ada secara histori ada terjadi dividen di sekitar bulan Oktober yang kita bisa jaga, kita bisa pantau, kita bisa lihat apakah benar nanti akan terjadi. Dengan dana uang yang cukup besar yang ada di free cash flow-nya. Disclaimer on, ini bukan, ini tadi sekali lagi ya, ini bukan untuk jual saran untuk jual beli kita, tapi ini untuk belajar bersama, membaca data-data. Nah, secara analisis nih, analisisnya dari 11 analisis, 11-11-nya nyatakan buy, hold-nya 0, sell-nya 0. 11-11-nya nyatakan buy. Secara financial, kalau kita lihat, yang tadi kita lihat, kita langsung aja di comparison. Nah, ini comparison auto dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat current P/E ratio, 6 poin TTM, sedangkan di secara industri 13 dan sektor 15. Bisa dilihat current P/E ratio ini masih di 6, sedangkan current price book value ini ada 0,78, secara industri 1,79, masih juga cukup tidak terlalu tinggi, sedangkan secara sektor sudah lebih dari 2,55. Ini yang kita bisa lihat secara seasonality. Nah, ini harus hati-hati karena di bulan September ini average-nya memang turun average, tapi ini baru hari pertama tanggal 1 yang turun 2,47. Kita masih bisa melihat masih untuk ke depannya apakah dia akan hijau secara average di 2025 atau tidak. Secara Oktober kita lihat Oktobernya, karena tadi historinya adalah pembagian dividen di Oktober, dia pun average-nya hijau. Nah, ini yang bisa kita pantau untuk kita bisa lihat bagaimana auto ini bisa apakah kita punya potensi melihat atau tidak berdasarkan data-data finansial ini. Kita bisa belajar bersama, mengoreksi bersama, review bersama, dan memantau bersama. Hati-hati, gunakan uangmu dengan bijak untuk melihat kondisi saat ini. Kita belajar, jadi ini disclaimer on, ini adalah belajar melihat data-data angka yang telah disajikan. Secara dividen yield, dia di sekitar 8%. Lebih besar daripada bunga deposito yang di sekitar saat ini di bank. Jadi ini cukup baik secara dividen yield. Itu aja yang bisa dilihat untuk kita mereview bareng-bareng, belajar bareng-bareng, mengenal saham kali ini adalah saham auto. Sukses bagi kita semua di dalam praktikal di saham ini. Terima kasih, komen jika ada yang perlu di komen. Thank you.